Pernah nggak sih kamu kejebak di obrolan yang, aduh, canggung banget? Dihujani pertanyaan yang rasanya, kok pribadi banget ya? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng fenomena ini. Oke, yang pertama nih, pertanyaan klasik yang udah kayak tiket masuk wajib di setiap kumpul-kumpul keluarga. Belum nikah? Terus, belum sempat napas, udah diserang lagi. Makin dalam nih ke urusan dompet. Gaji berapa sekarang? Dan tentu saja pertanyaan pamungkas yang bikin kita semua cuma bisa senyum kecut. Kapan punya anak? Gimana? Familiar banget kan sama pertanyaan-pertanyaan tadi? Nah, sekarang mari kita cari tahu bareng-bareng. Kenapa sih orang-orang tuh suka banget nanya hal yang pribadi banget? Dan kenapa ya dampaknya bisa nusuk banget buat kita? Oke, coba bayangin skenario ini ya. Kamu lagi di tengah acara kumpul keluarga. Lebaran mungkin, atau arisan bulanan. Suasananya rame, semua ada di situ. Harapannya kan obrolan dibuka dengan, apa kabar? Atau gimana kerjaan? Ya basa-basi yang normal lah. Tapi sayangnya, seringkali yang terjadi malah kebalikannya. Bukannya basa-basi ringan, yang jadi sorotan utama malah status personal kamu. Hubungan, kerjaan, keluarga, semuanya itu kayak ditaruh di bawah lampu sorot. Rasanya jadi kayak diinterogasi, bukan ngobrol, ya nggak sih? Dan yang menarik, coba deh lihat. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh kayak punya jenjang karir sendiri. Seiring umur kita nambah, pertanyaannya juga ikutan naik level. Dari yang tadinya udah punya pacar, terus jadi kapan nikah? Dan akhirnya sampai ke puncaknya, kapan punya anak? Siklus yang kayaknya nggak ada habisnya. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi ya. Karena ini tuh bukan sekedar basa-basi loh. Buat sebagian orang, pertanyaan-pertanyaan ini rasanya tuh kayak beban yang berat banget. Dan ini dia intinya. Di balik senyum kita, nggak ada yang tahu perjuangan kita yang sebenarnya. Mungkin ada yang lagi mati-matian cari kerjaan. Atau mungkin ada yang hatinya baru aja patah dan lagi berusaha buat move on. Atau ya simpelnya, ada yang ngerasa belum siap, tapi terus-terusan dipaksa sama lingkungan buat siap. Dan yang bikin ironis, semua tekanan dan rasa nggak nyaman ini seringnya cuma dianggap, ya normal, bagian dari budaya basa-basi kita. Nah, disinilah letak masalahnya kan. Di budaya kita, garis antara peduli sama kepo, alias ikut campur itu tipis banget. Nah, fenomena ini bisa kita sebut basa-basi ala Indonesia. Semacam obrolan ringan yang niatnya sih mungkin baik ya buat nunjukin perhatian, tapi eksekusinya sering banget kebablasan sampai ngelewatin batas privasi. Tapi penting juga buat kita ingat ya, kebanyakan orang yang nanya kayak gini tuh niatnya bukan buat nyakitin. Ini lebih kayak kebiasaan yang udah mendarah daging aja gitu. Cara buat buka obrolan yang dianggap wajar di lingkungan kita. Oke, sekarang kita pindah posisi yuk. Coba kita lihat dari sisi yang ditanya. Wah, ini ada pertarungan batin yang seru banget nih. Ada jurang besar antara apa yang kita rasain sama apa yang kita tunjukin keluar. Jadi, pas pertanyaan itu datang, jeder. Jauh di dalam hati kita, sebenarnya ada satu jawaban jujur yang pengen banget kita teriakin. Itu bukan urusan kamu. Wah, kalimat yang simple, padat, jelas. Ngebayanginnya aja udah berasa lega banget kan? Tapi, ya realitanya kita nggak berani ngomong gitu. Ada sesuatu yang nahan kita. Kenapa kita nggak berani? Ya, karena ada rasa takut yang udah ngakar banget di masyarakat kita. Kita takut dianggap kasar, takut dicap nggak sopan, apalagi kalau yang nanya lebih tua. Bisa-bisa dianggap durhaka. Budaya kita kan sering menekan kita buat jaga perasaan orang lain ya. Bahkan kalau itu artinya kita harus ngorbanin perasaan nyaman kita sendiri. Dan ya udah, pada akhirnya inilah yang kita lakuin. Kita cuma bisa senyum, paling banter jawabnya ngalor ngidul nggak jelas, padahal di dalam hati rasanya risih banget. Terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakuin? Ngubah budaya satu negara jelas nggak bisa semalam. Tapi, ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari kita sendiri. Gini deh, ngubah kebiasaan orang lain yang udah puluhan tahun itu hampir mustahil kan? Kalau kita maksa mereka berubah, yang ada malah jadi konflik. Jadi, pendekatan yang paling logis dan bisa kita lakuin adalah mutusin rantainya. Caranya simple banget. Pertama, kita mulai dari diri sendiri. Dan kedua, kita komitmen sama diri sendiri buat berhenti nanyain pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri benci kalau ditanyain.
Ini cara kita memutus siklus ini, satu persatu, dari kita. Nah, sebagai penutup, aku mau ngajak kalian semua buat refleksi bareng. Coba deh pikirin, pertanyaan pribadi apa sih yang paling sering banget kalian dapat? Dan coba jawab jujur sama diri sendiri. Kalian nyaman gak sih ditanya kayak gitu? Mungkin jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi awal dari perubahan cara kita semua ngobrol dan berinteraksi. Coba deh share jawaban kalian di kolom komentar ya.